sobat pendengar, selamat datang di podcast Swipe and Scam. Di sini kita bakal ngobrolin tentang sisi gelap dunia maya. Nah, hari ini bahasanya lagi menarik banget nih, yang lagi marak di masyarakat terkait dengan love and scam. Dan di sini ada aku, Anissa, dan juga ada Emil dan Keisha. Halo. Halo Anissa, hai semuanya. Halo, nah sebelumnya kalian tahu gak sih terkait dengan love scam ini? Belakangan ini soalnya gue sering banget baca berita terkait dengan love scam ini. Kalian pernah gak sih pakai dating apps atau mungkin hanya aktif di sosial media? Nah kalau gue sendiri sebenarnya nggak pernah pakai dating apps secara langsung, tapi paling kayak dengar-dengar cerita aja sih dari temen yang pakai dating apps gitu. Tapi kalau sosmed tuh gue pakai dan paling sering main di TikTok sama Instagram. Iya sama gue juga sih, tapi gue paling sering main di X belakangan ini gitu. Oh oke. Berarti kalian udah cukup familiar lah sama aplikasi kencan kayak Bumble, Tinder gitu-gitu ya. Nah, gue sempet baca nih belakangan ini berita di X yang viral banget terkait dengan korban love scam yang rugi sampai 40 juta. Nah, itu menurut kalian gimana? Oh kayaknya gue sempet baca deh yang kalau nggak salah nama pelakunya tuh si Chandra Rizky. Dia pakai Tinder sama Bumble buat ngebangun identitas fiktif. Nah sebenarnya modus operandinya tuh cukup simpel ya, dimana dia ngebuat profile dengan pekerjaan atau penampilan yang wow gitu ya, jadi kayak banyak yang tertarik. Nah di situ dia berusaha jadi orang yang relate sama korban, jadi si korban ini jadi mudah tertipu. Iya bener banget. Terus juga si Chandra ini yang dari yang gue baca dia juga udah pernah di penjara sebelumnya nggak sih? Tapi udah bebas dan udah ngelakuin kembali aksi-aksinya gitu. Serem juga ya. Tapi sebelumnya kalian tahu nggak sih love scam itu apa? Nah, kalau dari yang gue tahu ya, love scam itu sebenarnya masuk nih ke bentuk penipuan yang memanfaatkan hubungan romantis palsu untuk mendapat keuntungan finansial dari si korbannya ini. Nah, paling sering itu lewat dating apps kayak Bumble, Tinder dan lain-lain. Tapi sebenarnya bisa juga loh kayak terjadi di medsos. Jadi kita harus hati-hati juga kalau sering pakai medsos. Nah, jadi si pelakunya ini bakal membangun identitas palsu untuk ngebangun hubungan emosional yang intens dengan si korban. Terus ketika nanti udah ada emotional attachment, si komunikasi yang mereka lakukan tuh bakal pindah ke platform yang lebih personal gitu loh, kayak WhatsApp gitu atau Line atau dan lain sebagainya. Nah dari situ nanti si pelakunya ini bakal kayak mulai minta bantuan-bantuan yang dari barang yang kecil ataupun terkait keuangan untuk alasan-alasan yang jelas saja alasan palsu, kayak misalkan kayak terjebak di luar negeri terus nggak bisa pulang, atau kayak minta bantuan untuk keluarga yang perlu dioperasi gitu-gitu. Nah iya, dampak dari love scam itu juga sebenarnya nggak cuma financial loss aja bagi korban, ada dampak-dampak lainnya karena love scam itu dibangun dari atas hubungan palsu yang dibangun oleh pelaku terhadap korban. Korban tuh juga akan mengalami rasanya kehilangan pasangan, kayak pasangan nyata, padahal pasangan itu tuh pasangan yang nggak asli gitu kan. Nah, dalam kasus love scam ini pelaku juga melakukan grooming terhadap korban agar bisa lebih intimate gitu. Pelaku akan melakukan komunikasi yang intens dalam jangka waktu tertentu dan akan menjanjikan hubungan yang lebih serius seperti pernikahan, di mana dalam kasus Chandra itu juga gue baca pelaku menjanjikan pernikahan terhadap korban, makanya korban tuh mau dipinjemin duit oleh pelaku gitu. Nah dari sini korban jadi merasa punya ikatan emosional sehingga percaya bahwa hubungan ini tuh nyata. Nah yang bikin lebih parahnya lagi, kadang si pelaku juga minta korban untuk kirim foto-foto pribadinya atau yang lebih bersifat sensual gitu, lalu dijadikan untuk alat pemerasan oleh pelaku. Nah banyak korban tuh yang merasa malu untuk lapor ke orang lain atau cerita ke keluarganya karena takut dicap bodoh, karena kok bisa sih ketipu, dengan gampangnya ketipu gitu. Jadi mereka lebih milih diem dan jadi mengalami trauma yang berkepanjangan. Menarik banget ya. Tadi ngomongin soal keterkaitan emosional, aku jadi ingat terkait dengan istilah digital intimacy consumption. Itu ada hubungannya nggak sih terkait dengan love scam ini? Mungkin bisa dijelasin. Nah, jadi benar banget, love scam sama digital intimacy consumption ini saling berkaitan, karena digital intimacy consumption itu sebenarnya adalah bentuk konsumsi emosional dan kedekatan pribadi lewat platform digital. Jadi kayak misalkan cuma melalui chat, voice call, video call, atau juga kayak saling tukar foto, seseorang tuh bisa merasa dekat, nyaman, ataupun bahkan jatuh cinta sama seseorang gitu. Nah, jadi meskipun kayak nggak perlu ketemu langsung, tapi hubungan itu tetap terasa nyata dan intens. Iya, dan hal ini tuh juga dimanfaatkan oleh pelaku karena mereka tuh ngerti gimana sih cara mainin kedekatan virtual tersebut untuk membentuk rasa percaya yang korban
miliki terhadap pelaku. Nah, apalagi saat komunikasi itu udah rutin, udah lebih intens gitu, korban jadi lebih terbuka dan gak sadar kalau kedekatannya itu ternyata cuma sepihak. Nah, ini yang bikin love scam tuh semakin sulit dideteksi karena hubungannya itu terasa nyata, padahal itu sebenarnya korban lagi dimanipulasi oleh pelaku gitu. Biasanya siapa aja sih yang menjadi target dari korban love scam ini? Nah, korban love scam ini umumnya adalah orang-orang yang merasa kesepian dan sedang mencari hubungan yang romantis. Selain itu, korban juga umumnya tuh mudah percaya dengan orang yang ditemuinya. Ia punya harapan yang besar terhadap hubungan yang dijalinnya dan kurang begitu paham terkait keamanan digital. Apalagi pelaku kan biasanya juga menunjukkan perhatian yang besar gitu terhadap pelaku terhadap korban yang merasa kurang kasih sayang. Dan akhirnya hal ini tuh bisa membuat korban lebih cepat luluh terhadap pelaku, dan beberapa dari korban tuh juga kurang kritis gitu dan mempunyai sifat yang impulsif dan gampang terbawa emosi, gampang terpengaruhi, sehingga jika dia diceritakan cerita-cerita yang sedih oleh pelaku, jadi dia mudah mengirimkan uang untuk membantu mereka gitu. Nah sekarang aku penasaran nih, kan tadi udah dibilang kalau misalnya platform sosial media itu bisa memperhatiin konsumsi media kita yang memberikan konten-konten yang cocok sama kita nih. Kalau dating app sendiri tuh algoritmanya seperti apa ya? Kayak kenapa bisa ada celah untuk terjadi kejahatan love scam ini? Nah, kalau di dating apps kayak Tinder gitu, algoritmanya tuh emang dirancang buat mempertemukan pengguna dengan pasangan yang dianggap cocok. Yang mana ini tuh bisa didapetin dari perilaku pengguna sebelumnya. Misalkan kayak siapa yang di swipe right, siapa yang di swipe left, kayak gitu. Nah, ini disebut dengan collaborative filtering atau algoritma pemfilteran kolaboratif. Tapi masalahnya, karena algoritma ini tuh tujuannya buat ningkatin engagement gitu ya. Jadi algoritma ini tuh menyajikan banyak pilihan, tapi nggak benar-benar ngejamin kayak apakah profil yang ada di situ tuh asli atau enggak gitu. Nah, ini yang dimanfaatin sama para scammer buat ngebuat profil palsu dan jadi masuk ke dalam rekomendasi algoritmik ini. Gitu. Iya, bener banget. Apalagi algoritma ini tuh seringkali jadi kayak black box gitu. Kita nggak tahu sebenarnya cara kerjanya itu gimana. Akibatnya banyak pengguna tuh bisa jadi terlalu percaya sama kecocokan yang ditawarkan oleh aplikasi dating apps gitu. Padahal itu bisa aja algoritma tersebut merupakan hasil manipulasi oleh pelaku scammer, di mana dia tuh membuat profilnya seakan-akan cocok oleh algoritma korban, padahal enggak, itu hanya buatan aja gitu. Ditambah juga aplikasi ini memicu perilaku FOMO atau fear out of missing out dan decision fatigue, karena mereka keseringan swipe kan itu banyak orang yang dihadapi, banyak keputusan yang harus dia lakukan, dan itu kayak membuat dia bisa jadi lebih impulsif dan rentan menjadi korban gitu. Nah, terus jangan lupa juga dari kayak sisi budaya digitalnya, aplikasi ini jadi mengubah cinta jadi semacam komoditas gitu. Jadi pengguna itu diposisikan sebagai brand yang harus tampil menarik dan bersaing. Nah, si scammer itu bisa banget tampil dengan sangat meyakinkan dan menarik secara visual dan naratif, karena mereka tahu gitu loh gimana sih kayak cara berjualan diri gitu di pasar itu. Nah, di sisi lain pengguna berinteraksi dengan quasi strangers yang nggak mereka kenal secara nyata gitu. Jadi kepercayaan yang dibangun itu hanya atas dasar risiko dan asumsi aja, bukan bukti nyata. Iya, dan di sini tuh love scam jadi mudah gampang masuk gitu karena prosesnya terjadi di ruang yang digital, yang serba instan, dan tergantung dari algoritma individu. Kan kita kayak dikondisikan untuk buat percaya sama sistem yang telah dibuat oleh platform itu dan lawan bicara digital kita, padahal belum tentu itu mereka sebenarnya orang asli. Bisa aja mereka orang yang berpura-pura jadi orang lain. Berarti algoritma tuh bukan cuma nyocokin aja ya, tapi juga bisa bantu scammer untuk lebih mudah dapetin targetnya. Benar banget, soalnya sistem ini kan dibuat buat efisiensi gitu dan gak mempertimbangkan keamanan gitu. Nah, berarti kalau misalnya di Indonesia sendiri sebenarnya ada nggak sih regulasi yang mengatur terkait dengan love scam ini? Nah, sebenarnya kalau secara spesifik kayak ada pasal yang ngebahas tentang love scam itu gak ada gitu, tapi love scam ini bisa dikaitin ke pasal 378 KUHP itu tentang penipuan, sama pasal 35 UU ITE tentang pemalsuan data elektronik gitu. Jadi meskipun gak ada regulasi yang khusus, tapi bisa dikaitin ke dua pasal ini. Gitu. Kalau misalnya terkait dengan peran aplikasi datingnya sendiri, bagaimana itu? Kalau dari aplikasi datingnya sendiri sebenarnya telah menyediakan fitur keamanan seperti verifikasi akun, blokir akun yang mencurigakan,
atau lapor pengguna yang mencurigakan juga. Nah, jadi kalau ada yang mencurigakan nih sebenarnya kita udah bisa ngelaporin langsung ke platform, jadi biar mereka akunnya diblok. Nah, mereka juga menyediakan safety guidelines yang bisa dibaca oleh pengguna sebelum menggunakan aplikasi biar tahu apa aja pencegahan yang bisa dia lakukan. Namun ternyata masih banyak kasus di mana tuh pelaku cepat ngajak pindah ke platform lain juga, kayak yang tadi udah dijelasin Keisha, kayak WhatsApp, Line dan lain-lain, biar nggak ketahuan tim aplikasi. Jadi kembali lagi sebenarnya ke penggunanya untuk harus baca guidelines-nya juga sebelum menggunakan aplikasi biar tahu gimana sih langkah pencegahan yang tepat gitu. Ngomongin soal pencegahan, menurut kalian apa sih langkah pencegahan sebagai pengguna aplikasi kencan ini biar korban tuh lebih berhati-hati dalam menggunakan aplikasi kencan ini? Oke, kalau menurut gue yang pertama itu, kalau misalkan kita pakai dating apps terus kita belum pernah ketemu sama orang ini secara langsung gitu ya, terus dia jadi minta uang, itu jangan pernah kita kasih karena kita kan belum tahu ya orangnya kayak gimana gitu. Nah di situ tuh kita rentan banget jadi korban penipuan, makanya harus hati-hati. Terus juga kalau misalkan kayak baru chatan sebentar tapi tiba-tiba udah bilang kayak aku sayang kamu, nah itu jangan dipercaya ya guys ya, jangan. Terus juga kayak kalau baru chatannya berapa minggu belum kenal terlalu mendalam tiba-tiba udah ngomong kayak mau menjalani hubungan yang serius, nah itu juga perlu diwaspadai. Setuju banget. Nah, tambahan dari gue juga penting banget buat ngecek nih profil yang ada di aplikasi itu. Apa dari foto profilnya, pertama kayak kita bisa cari melalui Google Image Search atau aplikasi lain yang bisa nge-search lewat foto, apakah foto itu tuh asli atau ternyata foto ngambil dari internet. Nah, kalian juga bisa cari namanya atau cari nomor telepon yang berhubungan dengan dia melalui Twitter, Google, atau aplikasi lainnya. Jadi kalau misalnya dia pernah ada skandal sebelumnya atau ada kasus-kasus yang mencurigakan tuh, kita bisa tahu, bisa baca dulu kasus apa sih yang terkait dengan dia, atau ternyata dia sebenarnya orang yang bersih, nggak ada skandal sama sekali gitu. Nah, selain itu juga kalau misal baru pertama kali kenal, baru beberapa hari, kalau bisa jangan buru-buru pindah dulu ke aplikasi lain karena biar mengurangi risiko menjadi korban love scam. Terus juga kalau bisa jangan ngasih informasi pribadi seperti alamat rumah, tempat kerja, atau data terkait keuangan gitu, karena bisa disalahgunakan oleh pelaku atau bahkan memicu pelaku yang tadinya nggak niat untuk melakukan scamming jadi malah muncul niat tersebut hingga akhirnya dia menjadi korban. Nah, satu hal lagi menurut gue itu penting banget kalau baru pertama kali ketemu buat jangan langsung datang sendirian. Kalau bisa tuh ngajak teman atau ngajak orang yang terpercaya lah, biar kayak orang tuh tahu ada temennya, jadi nggak berani ngelakuin yang macem-macem dulu gitu sih dari gue. Menarik banget ya, kita jadi dapat insight baru. Mungkin terima kasih banget kepada Keisha dan Emil. Jadi kita bisa simpulin nih ya, kalau love scam itu bukan cuman soal siapa yang jadi korban, tapi juga tentang bagaimana sistem digital dari algoritma, desain aplikasi yang ikut andil dalam membuka kejahatan ini. Nah bener banget, jadi ini tuh bukan masalah siapa yang jadi korban, dan itu bukan karena mereka bodoh atau gampang ketipu, tapi karena ya emang sistem yang mereka ada di situ itu dirancang untuk membangun koneksi yang emosional, tapi sayangnya seringkali tanpa pemahaman yang memadai. Oke, betul banget. Semoga obrolan ini bisa jadi pengingat kita juga ya buat untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan aplikasi kencan, apalagi yang ada di dunia digital ini. Nah, mungkin sebelum kita tutup, mungkin dari kalian apakah ada kata-kata untuk para pendengar podcast ini mungkin? Kalau dari gue, kalau cinta harus dibayar, itu bukan cinta namanya, itu transaksi yang dimanipulasi. Waduh. Nah, kalau dari gue, kalau kalian mulai ragu terhadap seseorang, jangan disimpan sendiri, ceritain pada orang yang kalian percaya, atau langsung laporin ke platformnya atau ke pihak berwajib agar pelakunya tuh langsung ditindaklanjuti.
juga hubungan yang sehat itu nggak akan meminta kalian buat menyembunyikan hubungannya. Mereka pasti mau kalian tuh mengenalin dia ke orang-orang terdekat kita kayak gitu. Oke, menarik banget nih pesannya nih. Mungkin terima kasih sekali lagi buat Keisha dan Emilia. Untuk kamu pendengar dari podcast ini, mungkin berhati-hati terkait dengan love scam ini dan juga terus berpikir kritis. Mungkin ini aja dari podcast kita. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah!